Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Lebih dari biasanya. Adik-adik, sekarang kita mau ibadah lagi, ibadah sekolah minggu. Yuk semuanya kumpul-kumpul duduk, yang rapi, ajak teman-temannya untuk duduk, yang rapi. Yuk, kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan hatinya. Kita mau naikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
berkati kakak-kakak yang akan memimpinnya. Di Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit dari duduknya. Yuk berdiri semuanya nih. Nah adik-adik, kita tes semangat dulu nih. Pada semangat gak nih? Aduh. Coba ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Waduh, kurang. Aduh, sekali lagi ya. Sekali lagi adik-adik. Tepuk tangan Yesus. Iblis. No. Yuk adik-adik, kita naikkan satu pujian. Yesus.
adik-adik hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau menaikkan satu pujian. Firman Tuhan sudah. Adik-adik nyanyikan lagu ini dengan hati yang serius. Yuk adik-adik semuanya berdiri tangan, tutup matanya, ikutin Kak Chelsea berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati kakak-kakak kakak yang akan menceritakannya. menceritakannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak Ratih sangat senang berjumpa dengan adik-adik semua di hari Minggu ini. Kak Ratih percaya semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya coba duduk yang manis. Ya, buka telinganya. Sudah mandi? Sudah semuanya. Hebat anak-anak. Nah, sekarang Kak Ratih mau cerita tentang ketaatan. Adik-adik masih ingat seorang tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian? Dia adalah tokoh yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia di masa tuanya dengan memberikan anak bagi dia dan istrinya. Kalau diingat-ingat, umur dia itu 100 tahun baru memiliki anak. Siapa dia? Ya, benar sekali, Abraham. Ya, Abraham adalah seorang yang hidupnya mencintai Tuhan dan takut Tuhan, sehingga dia bisa taat kepada perintah Tuhan. Dia percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dia, sehingga Tuhan memperhitungkan ketaatannya dan Tuhan memberkati dia di masa tuanya. Di umur 100 tahun
dia bisa memiliki anak. Istrinya umur 90 tahun loh. Kalau dilihat-lihat, dipikir-pikir, sekarang itu hitungannya grandma sama grandpa kita ya. Tapi Tuhan itu ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, bagi Tuhan kita. Makanya adik-adik, kita harus belajar taat seperti Abraham. Percaya Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya. Semua perintah di mana? Di dalam Alkitab kita. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah pegang Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab. Kita akan membaca bahwa Tuhan sudah memberikan pada kita hati yang taat. Kita harus meresponnya dan melakukannya adik-adik. Ayatnya di mana sih? Kalau Tuhan sudah kasih kita hati yang taat, semuanya buka Alkitabnya dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Buka Alkitabnya Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19. Sudah dapat bilang yes, yes, yes. Oke, Kak Ratni baca ya. 1, 2, 3. Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku, yaitu Tuhan, akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Adik-adik garis bawahi bahwa Tuhan memberikan kita hati yang taat. Jadi, kalian kalau dipikir ya, oh Tuhan sudah berikan saya hati yang taat. Berarti saya di rumah harus taat pada papa mama. Selain itu di sekolah, kalau belajar online taat pada guru di sekolah. Selain itu taat pada siapa? Pemerintah kita di bangsa ini. Ya, yaitu Bapak Jokowi. Semua aturan yang sudah diberikan, kita harus taat kepada pemerintah. Karena merekalah yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita dan menjaga kita. Makanya kita harus taat kepada aturan-aturan itu. Karena Tuhan sudah memberikan kita hati yang taat. Ya, kita juga harus taat kepada semua perintah Tuhan yang terdapat dalam Alkitab itu. Ya, kalau kalian bangun berdoa, Tuhan sudah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu apa? Tuhan. Bangun pagi berdoa terlebih dahulu. Ya, bukan bermain, bukan nonton, tapi berdoa. Mencari Tuhan terlebih dahulu, setiap hari berdoa. Ya, sebelum tidur berdoa, baca Alkitab, karena yang mau kita cari itu adalah apa? Kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Mencari Tuhan dulu, maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita adik-adik. Misalnya apa? Misalnya kepintaran atau hikmat. Misalnya apa? Misalnya kesehatan, kekuatan. Semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Asal kita mau taat kepada perintah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kita hati yang taat nih adik-adik. Ya, bukan hati yang keras kepala. Hati yang keras itu milik siapa? Ya, milik iblis, milik si jahat. Kenapa? Hati yang keras itu seperti batu, berwarna hitam, keras, gelap. Ya, tidak ada cahaya. Yang memimpin dia siapa? Iblis. Nah, adik-adik, Tuhan sudah kasih kita hati yang taat. Kita harus bilang ke diri kita, saya bisa jadi anak yang taat. Karena Tuhan sudah kasih kita hati yang taat. Bukan hati yang keras seperti batu. Bukan hati yang gelap, gulita, penuh dosa. Ya, kalau tidak taat, kita itu seperti apa?
seperti orang yang tidak tahu arah tujuan. Hati kita gelap, ya, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang buruk dan mana yang benar, ya. Hatinya penuh dengan sampah dan pastinya tidak menjadi berkat bagi orang-orang. Tapi kalau hati yang taat itu seperti apa ya adik-adik? Hati yang taat itu ada terang di dalam hatinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan sukacita. Kalau kita taat, kita sukacita, orang lain pun bersukacita. Seperti contohnya, kalau habis makan, kamu cuci piring, berarti taat kan pada papa mama? Papa mama senang gak di rumah? Senang ya, karena papa mama tidak perlu repot-repot lagi. Kamu habis makan sudah bertanggung jawab cuci piringnya sendiri. Artinya kamu taat. Nah, itu salah satu contohnya. Misalnya apalagi habis main, dirapihin mainannya, yang kembalikan kepada tempat semulanya. Nah, berarti kamu tidak membuat orang tua kamu repot di rumah. Orang tua diberkati? Ya, diberkati. Apalagi kalau di sekolah. Kalau di sekolah, kalian memperhatikan guru kalian saat mengajar. Dan kalian mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Artinya kalian apa? Menjadi anak yang taat, dan guru di sekolah pun bersukacita karena mereka melihat hati kamu yang taat. Ada Kristus di dalam hati kamu, menjadi terang bagi teman-temanmu, menjadi terang bagi orang tuamu, menjadi terang bagi gurumu. Semuanya diberkati. Kalau kita jadi anak yang taat, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, karena itu yang Tuhan mau. Nah, berarti sekarang Karati percaya anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak yang taat, karena Tuhan sudah kasih kita hati yang taat. Seperti firman yang kita baca hari ini, Tuhan tidak memberikan kita hati yang keras seperti batu, keras kepala. Ada anak yang keras kepala, dikasih tahu papanya, tidak mau dengar, aku gak mau dengar, aku mau lakukan apa yang aku mau saja. Nah, jangan seperti itu, anak yang tidak mau ditegur. Karena orang tua kita yang ada di rumah itu sudah Tuhan pilih, ya, untuk apa? Melindungi kita, merawat, menjaga kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, ya, mulai sekarang kalau kamu masih suka keras kepala melawan orang tua di rumah atau guru di sekolah, apakah kalian sudah menjadi anak yang taat? Apakah hati kamu keras seperti batu? Nah, itu adik-adik jawab sendiri ya di rumah. Ya, Karati percaya kalian adalah anak-anak yang taat. Bisa untuk taat orang tua, guru, ataupun Tuhan terlebih. Ya, di dalam hidup kita. Kita juga harus taat, contohnya seperti domba. Adik-adik, domba itu mengikuti pemimpinnya, gembalanya kemanapun berada. Ya, seperti gambar ini. Ya, Tuhan bilang Yeskiel pasal 34 ayat 31, kamu adalah domba-dombaku, kata Tuhan, domba gembalaan Tuhan. Dan Tuhan Allah yang berfirman, Tuhan adalah gembala kita. Makanya kita harus seperti apa? Domba yang mengikuti Tuhan, domba yang taat. Jadi domba yang taat, bukan domba yang keras kepala. Ya, ketaatan itu seperti payung ya adik-adik, yang melindungi kita. Kalau kita tidak pakai payung, kalau kena hujan kita basah kuyup. Setelah itu sakit kan? Nah, makanya kita harus taat seperti payung. Taat itu seperti payung yang melindungi kita. Ya, jadi kita tidak akan binasa hidup kita. Hidup kita akan aman. Karena kita dinaungi dengan ketaatan, dengan Tuhan. Tuhan itu pribadi yang taat, ya, bukan memiliki hati yang keras seperti batu. Kalau dikasih tahu orang tua, dia mendengar karena dia anak yang taat, ya, hatinya terang.
Adik-adik, sekarang Kak Rati mau tanya, hati yang manakah yang kamu pilih? Hati yang keras seperti batu, ataukah hati yang taat? Seperti gambar ini? Iya, adik-adik sudah memilih hati yang taat. Karena Tuhan sudah kasih kita hati yang taat. Kita harus melakukannya, kita harus menunjukkannya kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah anak yang taat kepada Tuhan. Kalau kita taat pada Tuhan, kita pasti bisa taat papa mama, kita pasti bisa taat kepada guru di sekolah, bisa taat kepada pemerintah kita. Harus pakai masker, harus cuci tangan dengan air mengalir, harus jaga jarak, tidak jalan ke keramaian. Ya, sekarang semuanya bilang ke dirinya, kalau saya bisa taat. 1, 2, 3. Saya bisa taat. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Kau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat karena Engkau sendiri berfirman bahwa Engkau sudah memberikan kami hati yang taat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sekarang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita doa syafaat. Nanti ada Shalom dan Mentari yang akan pimpin doa syafaat. Tuhan Yesus, kami berdoa buat GBI Avenuel Season City dan juga Taman Surya. Berkati Pak Gembala dan juga Ibu Gembala. Berkati penata layan dan juga jemaat Tuhan. Jagai dan lindungi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia dan presiden kami ya Tuhan, yaitu Pak Joko Widodo. Dan Tuhan, hapuskanlah corona ini dari muka bumi supaya kita bisa berkumpul lagi untuk berdoa dan memuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih yang melimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus tetap melindungi kami dan Engkau bekerja dalam hati dan pikiran kami. Engkau selalu menuntun langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah pemilik hidup ini ya Tuhan Yesus. Berkati masa depan kami, berkati studi kami, berkati orang tua kami Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah mengalir berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita mau dengerin pengumuman dulu nih. Yang pertama, adik-adik jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi, ketemu lagi di streaming YouTube ini jam 9.45. Jangan lupa ya adik-adik, jam 9.45. Terus jam 2 adik-adik jangan lupa juga dong ikut Zoom supaya kita bisa ketemu di sana, kita bisa menyembah Tuhan juga di sana. Terus pengumuman yang kedua apa nih Kak Dewi? Yang kedua itu, kalau mau keluar jangan lupa nih pakai masker. Abis itu sering-sering cuci tangan. Nah jangan lupa kalau nggak penting keluar, nggak usah keluar deh, kan masih ada virus. Nah yang ketiga rajin-rajin belajar, terus juga baca-baca kita, berdoa juga sama Tuhan. Nah ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus